Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama, mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan kredit pajak. Pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kredit pajak ialah pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dan pemotongan pajak atas subjek luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang bersifat tidak final. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan angsuran PPh pajak atau PPh pasal 25. Ikut mengenai pengertian PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. PPh pasal 25 mengatur wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai subjek pajak. Subjek pajak, jenis PPh 25 akan terkena dua subjek pajak ini. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban tersebut. Baik, kita akan membahas mengenai tarif PPh pasal 25. Tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya ialah besar PPh terutang atau PPh 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Pajak ini bersifat final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Berikut adalah contoh soal dari PPh 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Dirgantara yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2021 sebesar 64 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2021 adalah 28.500 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 13 juta, PPh pasal 22 7 juta, PPh pasal 23 4 juta, dan PPh pasal 24 4 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2022? Ini adalah jawabannya. PPh terutang tahun 2021 sebesar 64 juta. Kredit pajak PPh pasal 21 13 juta, PPh pasal 22 7 juta, PPh pasal 23 4 juta, dan PPh pasal 24 4 juta. Jumlah kredit pajak 28.500 kita kurangkan dengan PPh terutang tahun 2021. Hasil dasar perhitungan PP pasal 25 sebesar 35.500. Lalu kita bagi dengan 12 bulan. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan Maret sebesar Rp2.958.333. Berikut pengertian norma perhitungan penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Berikut syarat penggunaan norma penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto dalam satu tahunnya kurang dari 4,8 M wajib menyelenggarakan pencatatan. Kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 M, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Berikut contoh soal norma perhitungan penghasilan neto. Ibu Sudira merupakan perawat di daerah Kota Semarang. Bila dalam masa tahun pajak 2019 Bu Sudira mendapatkan penghasilan bruto sebesar 200 juta, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Ibu Sudira menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
Hitunglah berapa penghasilan neto dan PPh pasal 21 terutangnya bila status Ibu Sudira adalah tidak kawin atau TK_0. Baik, berikut adalah jawaban dari contoh soal tersebut. Karena Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah, maka tarif yang digunakan berdasarkan NPPN pada per 17 tahun 2015 adalah 29%. Jadi, penghasilan neto 29% dikalikan 200 juta, hasilnya 58 juta. Penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Penghasilan tidak kena pajak 58 juta dikurang 54 juta, hasilnya 4 juta. Lalu kita kalikan dengan tarif PPh pasal 21 terutang, yaitu 5%. Total PPh 21 terutang 2019 sebesar 200.000. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan penjelasan singkat saya mengenai pajak penghasilan orang pribadi.